Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 ya, uji kompetensi bab 3 dari buku paket Matematika SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar. Sesuai aturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tahun 2002, maka setiap penebangan satu pohon harus diimbangi dengan penanaman pohon sebanyak 3 kali yang ditebang. Nah, pertanyaan A, tuliskan rasio dari penebangan pohon terhadap penanaman kembali pohon. Ya, baik, ini kalau kita cermati kalimatnya, jadi prinsipnya adalah begini. Setiap ada satu pohon ditebang, maka sebagai gantinya kita harus menanam 3 pohon. Ya, nanti kalau ada 2 pohon yang ditebang, maka sebagai gantinya kita harus menanam sebanyak 6 pohon dan seterusnya. Nah, pokoknya jumlah pohon yang ditanam itu selalu sama dengan 3 kali jumlah pohon yang ditebang. Nah, itu kan sudah mencerminkan perbandingan sebenarnya, ya kan, sudah mencerminkan rasio itu. Berarti kita bisa langsung tuliskan di sini rasio atau perbandingan ya penebangan pohon banding penanaman pohon. Ini saya singkat aja ya, sama dengan 1 banding 3. Nah, sekali lagi jumlah pohon yang ditanam itu selalu sama dengan 3 kali jumlah pohon yang ditebang. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan B. Jika diketahui sebanyak 191 pohon ditebang di sekitar area revitalisasi Monumen Nasional, berapa banyak pohon yang perlu ditanam? Nah, kalau kita mengacu ke kalimat ini saja kita sudah bisa langsung tahu jawabannya ya. Jadi kan setiap penebangan satu pohon itu harus diimbangi dengan penanaman pohon sebanyak 3 kali yang ditebang. Berarti kalau yang ditebang 191 pohon, maka jumlah pohon yang ditanam adalah 3 kali 191, ya kan? Nah, 3 kali 191 itu sama dengan 573 nih ya. Kita buktikan kalau kita hitung secara matematis. Nah, jadi caranya ya, kita kembali ke rasio yang diketahui di sini yaitu 1 banding 3. Jumlah pohon yang ditebang itu 191. Kemudian jumlah pohon yang ditanam karena belum diketahui, ini ditanyakan, kita misalkan sebagai X. Nah, 191 banding X itu sama dengan 1 banding 3. Nah, berapakah nilainya X ya? Cara yang paling gampang adalah yang dekat kali yang dekat ya, kemudian yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Nah, atau dalam bentuk pecahan ya, 191 banding X dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perperan ya, itu sama dengan 191 per X. Nah, ini sama dengan 1/3 ya, hati-hati ini jangan sampai kebolak-balik ya, nanti kalau kebolak-balik hasilnya pasti keliru. Nah, langkah selanjutnya kalau dalam bentuk pecahan gitu ya, ini tinggal dikali silang nih. Nah, adik-adik boleh ingat yang ini atau yang di atas ya, atau lebih baik ingat dua-duanya. Oke, sekarang kita pakai yang di bawah ini aja ya, dalam bentuk pecahan ini aja. Maka kita bisa tuliskan lagi X kali 1 sama dengan 3 kali 191. Tuh kan kelihatan ini kan, 3 kali jumlah pohon yang ditebang ya. Jadi X kali 1 itu X, 3 kali 191 sama dengan 573. Nah, ini satuannya pohon ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A adalah 2 banding 3. Nah, rasio dari banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7B adalah 3 banding 4. Menurut seorang siswa kelas 7, rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 7A dan 7B adalah sama. Nah, ini keliru ya. Karena kita tahu kalau 2 banding 3 itu beda dengan 3 banding 4. Ya, kita lanjutkan dulu. Alasannya adalah untuk kedua kelas tersebut selisih antara banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 1. Nah, alasan ini juga keliru ya. Nanti kita buktikan dengan menggunakan angka saja supaya langsung kelihatan. Apa pendapat kalian tentang pemahaman teman kalian ini ya? Oke, ini saya bersihkan, langsung kita tuliskan di sini. Yang jelas pendapat tersebut itu keliru ya. Jadi pendapat tersebut keliru atau salah ya, sebab
2:3 itu tidak sama dengan 3:4. Nah, lah alasannya karena yang namanya rasio dapat dibandingkan secara perkalian, bukan selisih atau pengurangan, ya. Jadi begini, untuk kelas 7A kan diketahui di soal rasio banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan itu kan 2:3 ya. Kita tuliskan di sini apa adanya. Berarti L banding P sama dengan 2:3. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan itu kan L per P sama dengan 2/3. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadi ya sama seperti soal sebelumnya. Jadi kalau L kali 3 nanti hasilnya itu akan sama dengan P kali 2, ya kan, atau dibalik 2P gitu juga boleh ya, sehingga jumlah siswa laki-laki adalah 2/3 kali jumlah siswa perempuan. Nah, ini untuk kelas 7A ya. Kemudian untuk kelas 7B, untuk kelas 7B berarti L banding P itu kan sama dengan berapa? 3/4, atau dalam bentuk pecahan L per P sama dengan 3/4 ya. Kemudian ini juga kita kali silang. Nah, maka kita akan dapatkan L kali 4 sama dengan 3 dikali P. Berarti L sama dengan 3/4P. Oke. Nah, sehingga untuk siswa perempuan, untuk siswa laki-laki di kelas 7A itu jumlahnya adalah 2/3 kali siswa perempuan ya. Sementara di kelas 7B ini beda, jumlah siswa laki-laki itu 3/4 kali jumlah siswa perempuan. Nah, kira-kira nanti selisih antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7A dan di kelas 7B itu sama atau beda? Yo jelas beda, ya kan? Karena kan jumlah siswa laki-lakinya itu sudah beda ini. Yang ini 2/3 kali jumlah siswa perempuan untuk 7A. Lah untuk 7B ya, jumlah siswa laki-lakinya itu 3/4 kali jumlah siswa perempuan. Nah, sehingga alasan siswa tersebut ini juga keliru. Ya. Pembuktiannya nanti seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor berapa ini? 4 dan nomor 5. Terima kasih.